dengan korban karena pada saat korban dimarahi oleh seorang bocah di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tewas hingga kepalanya terputus usai dianiaya ibu tiri. Jasad bocah berusia 9 tahun inisial HM itu ditemukan di bawah kolong rumah warga pada Sabtu 4 Maret lalu. Dikutip dari Tribun Kaltara, HM disebut rajin mengaji dan tidak pernah bolos sehari pun untuk mengaji. Namun pada Sabtu 25 Februari, HM tinggal belajar mengaji. Guru mengaji HM pun sempat mencari HM ke rumahnya, hingga HM dinyatakan hilang oleh keluarganya pada Sabtu 25 Februari. Ayah korban pun melaporkan kehilangan anak ke Polsek Sebatik Barat. Pihak kepolisian telah mencari korban usai dilaporkan namun tidak ditemukan. Hingga pada Sabtu 4 Maret, tercium bau bangkai di kolong rumah, di mana ternyata korban ditemukan dalam keadaan membusuk dengan kondisi kepala yang sudah terputus. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas karena dianiaya oleh ibu tirinya inisial MR berusia 35 tahun. Korban dilempar ke kamar mandi hingga kepala korban berdarah. Tidak cukup sampai di situ, MR memukul kepala dan leher korban dengan balok kayu. Kemudian setelah korban tidak sadarkan diri, MR membuangnya ke kolong rumah warga. Diduga kepala korban terputus karena telah terjadi pembusukan setelah seminggu tewas dibunuh. Adapun motif MR tega membunuh anak tirinya sendiri lantaran cemburu karena suami silihnya lebih sayang kepada HM. Ini selalu manja kepada bapaknya, jadi itu yang membuat si korban jadi cemburu. Akhirnya jengkel, kemudian jengkel dan sering melawan si tersangka jika dinasihati. Itu motifnya, ya ada rasa cemburu. Kemudian setiap dinasihati, dia selalu melawan. Ya, namanya juga anak-anak ya. Kemudian untuk langkah-langkah dan upaya tindak lanjut penanganan perkara, yang pertama membawa jenazah korban ke RSUD Nunukan untuk dilakukan autopsi. Kedua, mengamankan pelaku. Ketiga, memeriksa saksi-saksi. Hasil yang kita dapatkan dari hasil yang dilakukan autopsi, menurut dari keterangan dokter, yang pertama, kepala bagian belakang bawah perbatasan dengan leher patah tulang dan dasar tengkorak patah. Kemudian terdapat luka lecet dan robek di kepala belakang dan leher belakang. Untuk tulang leher hilang atau hancur sehingga tidak bisa dianalisa apakah terdapat cekikan. Kemudian kemungkinan besar kematian dikarenakan kerusakan otak yang berat atau geger otak berat dan ditandai patah tulang di atas. Semuanya kemungkinan disebabkan oleh pukulan yang keras dari belakang dengan benda tumpul sehingga menyebabkan kematian. Kemudian terkait tengkorak kepala terlepas akibat dari pembusukan dan untuk organ dari pembusukan dan untuk organ dalam badan juga dalam keadaan hancur oleh pembusukan. Kemudian untuk luka lecet-lecet dan robek pada tubuh masih didalami oleh dokter. Apakah luka setelah meninggal ataukah sebelum meninggal. Untuk dugaan pasal yang kita dipersangkakan yaitu pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Subsidiar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah jika yang melakukan orang tuanya ditambah sepertiga dari ketentuan. Mungkin itu saja yang